Besti. Besti. BTW, hari ini tercium wangi-wangi yang sangat bikin lapar gak sih? Apa tuh? Kayaknya gara-gara yang di samping gue nih. Apa tuh? Boleh nyomot dulu gak sih? Jangan dong. Gue udah gak sabar buat ngobrol sama founder dari Ropi, Mas Ahmad Reza. Pripun kabarnya Mas Reza, saya? Alhamdulillah, baik Pak. Jawab pakai bahasa Jawa dong, Mas. Roaming nanti. Oh, nggak apa-apa, nanti ada translate-nya di bawah Mas Reza. Oh, siap. Roti kopi bikin happy ya Mas Reza. Betul. Sampai bikin happy-nya tuh sampai ke Dubai. Bahkan ini ada beritanya, franchise Roti Ropi buka cabang baru di Dubai. Wih. Emang bener Mas Reza udah Roti Ropi ini udah sampai Dubai? Betul Mbak, kita tahun kemarin tanggal 9 bulan 9 kita buka di Dubai outlet pertama kita di Zawaya Walk tepatnya gitu. Tanggal 9 bulan 9 tahun 2023. tahun 2023. Tahun lalu. Angka cantik ya, memang sengaja. Iya, betul. Momennya biar hoki ya. Oh gitu. Gitu. Kenapa yang dipilih Dubai? Padahal kan Dubai kan kayaknya glamor, terus habis itu tuh kayak serba mahal segala macam. Kenapa yang dipilih tuh kota Dubai untuk pertama kali? Jadi kenapa di Dubai? Dubai itu jadi saat ini menjadi kota di negara Teluk yang memang lebih modern dibanding Saudi, Qatar dan lain-lain. Dan kebetulan memang partner kami ada di Dubai. Seperti itu. Jadi outlet pertama dan sampai nanti bulan ini buka satu outlet lagi. Jadi 5 outlet kita ada di Uni Emirat Arab. Oh, jadi bukan cuma satu outlet tapi udah ada 5 outlet di Dubai. Betul. Oh gitu. Nah, untuk selanjutnya Roti Ropi apakah mau ekspansi ke negara lain atau gimana Mas Ini Reza? sedang persiapan kita ke Mesir, Palestina dan Lebanon juga. Ke Mesir, Palestina sama Lebanon. Itu negara-negara yang ada di Timur Betul. Tengah. Kenapa sih Mas kok milihnya di negara-negara Timur Tengah? Jadi kenapa Timur Tengah? Jadi di sana itu roti menjadi makanan pokok, Mbak. Makanan pokok mereka sehari-hari itu sudah terbiasa makan roti. Kalau di Indonesia kayak makan nasi lah. Oke, jadi makanan utama gitu ya. Betul. Jadi dan roti ini ternyata produk ini sudah hadir lebih dulu, tapi brandnya dari Malaysia. Kemudian kita baru brand Indonesia pertama yang bisa go internasional. Gitu. Oh, jadi awalnya itu udah ada roti yang sejenis, tapi dari Malaysia, dan akhirnya ada produk Indonesia juga yang ada di negara-negara di Timur Tengah, dan itu brandnya Roti Ropi. Beri tepuk tangan. Mas, ini dari tadi aku udah tergoda banget sama aromanya Roti Ropi. Boleh gak sih sambil aku mau, boleh gak sih? Boleh ya? Boleh dibuka satu ya? Silakan. Ada varian apa aja sih Mas ini Roti Ropi ini? Kita punya 7 varian. Jadi ada coklat, keju, mocha, ada di samping. Nah, ini keju. Tuh. Dan yang sebelah sini itu sempat banyak yang terkecoh cabang. Karena kami tahu, kami mulai dari UMKM dari kecil, kemudian cabang kita belum banyak, akhirnya kita taruh bacanya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, berarti ini di sini? Bukan, dari yang jadi biasanya kan kalau roti sejenis kita itu nyantumin nama cabang-cabangnya. Nah, kalau itu yang paling bawah, Mbak, itulah nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia. Tertipu ternyata. Ini Besti, gue pikir adalah cabang-cabangnya, tapi ternyata itulah nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia. Betul. Jadi orang Banda Aceh tuh sempat kontak, Mas, cabang di Banda Acehnya di mana? Kok ibu tahu? Saya bilang gitu. Iya, saya kebetulan lihat kemasannya. Oh, ibu bacanya bukan dari bawah atas ke bawah, Bu, tapi dari bawah ke atas. Oh, alah. Jadi belum ada di Banda Aceh, belum, Bu. Dari barat sampai timur ya. Dikira se-Indonesia, padahal ini adalah nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia. Mas Reza, ini aku nyoba yang rasa keju, tapi buat Mas Reza yang paling best seller tuh apa sih? Kita paling best sellernya coklat. Coklat. Karena memang segmennya dulu sebelum pandemi kita hadir di dekat sekolah
kemudian bergeser tuh pandemi, sekolahnya libur 2 tahun, otomatis kita harus ganti segmen market waktu itu, dan saat ini kita fokus di rumah Rumah sakit. sakit. Oke, ini kita udah geser pembahasannya ke model bisnis berarti ya, karena tadi Mas Betul. Reza udah sempat nyinggung nih dari sekolah, akhirnya pandemi, terus sekarang di rumah sakit. Tapi sebelum ke situ, ini cabangnya sekarang kan udah ada banyak ya, udah ada berapa Mas Reza? Ada 80 Ada 80 outlet. cabang outlet di Indonesia dan di Dubai itu tadi ya, Betul. termasuk yang di Dubai ya. Nah, model bisnis yang dipakai sama Mas Reza ini awalnya apa sih? Kok sampai banyak gitu cabangnya? Awalnya kita franchise-kan memang dari pertama itu kita buka franchise tahun 2019. Kemudian terakhir di 2023 kita mulai batasi franchise. Bisa franchise tapi hanya di luar Jawa. Kalau di sekitar Pulau Jawa biasanya kami yang kelola, seperti itu. Oh gitu. Jadi memang sampai itu dari tahun 2000 berapa awalnya? 19, awalnya 2016. 2016 itu awal buka. Awal buka, 2019 mulai franchise. 2023 kita mulai kontrol agar semua bisa di bawah kendali kita. Jadi tidak di-franchise-kan lagi. Oke. Kita mau bahas yang 2016 sampai 2019 dulu nih, yang soal franchise gitu. Sepengetahuan aku ya, franchise itu kan membutuhkan banyak hal nih, termasuk modalnya, termasuk people-nya di situ juga, terus habis itu dari capacity produksinya segala macam. Nah, waktu itu tuh awalnya apa sih yang ditawarkan sama Mas Reza, atau mungkin unique selling produknya tuh apa sehingga Mas Reza memutuskan buat franchise gitu? Jadi waktu itu karena keterbatasan modal, makanya kita memfranchise-kan, karena minim juga SDM-nya. Tapi kan kita butuh berkembang cepat nih, gimana? Karena brand yang sejenis juga itu sudah punya 800 outlet. Sementara kami masih sedikit waktu itu. Jadi ya otomatis ya udahlah kita franchisein dulu. Ini bisa tersebar masif, mereka kenal, mereka tahu banyak yang ini. Tapi di balik itu ternyata franchise juga menyimpan banyak problem juga. Makanya mulai kita dari kita batasin yang benar-benar serius, baru kita bisa lepas franchise. Itu ceritanya. Nah, ini menarik sih karena aku melihat beberapa orang yang sudah punya nama, mereka tuh dalam tanda kutip terburu-buru untuk punya banyak cabang. Nah, itu sebenarnya kalau menurut Mas Reza sendiri tuh kesalahannya ada di mana sih supaya bestie-bestie kita nih belajar gitu Mas dari sini? Karena gini, memang duit franchise tuh gurih banget, duitnya cepat, dapat uangnya cepat. Tapi juga itu menyimpan problem. Saya banyak diskusi sama teman-teman di pelatihan yang diadain Kemenkop juga pernah bahwa franchise kan kita nggak punya kendali apapun di outlet. Akhirnya SOP-nya ketika franchisee-nya nggak menjalankan SOP-nya dengan baik, otomatis produknya juga jadi nggak bagus, pelayanannya nggak bagus. Itu yang akhirnya kita mulai, ini perlu evaluasi nih, nggak boleh semasif lagi seperti dulu. Yang penting kita titik ininya, kendalinya ada di kita. Jadi semua komando itu ada di pusat. Oke. Berarti kalau menurut Mas Reza di sini kesimpulannya kalau untuk terburu-buru punya banyak cabang tuh adalah dua mata pisau ya. Bisa jadi baik tapi bisa jadi malah problem sendiri untuk di internal gitu. Iya. Tadi Mas Reza sempat nyinggung roti sebelah. Itu kalau aku boleh nanya, sebenarnya keunggulan dari roti Ropi sendiri itu apa sih? Pertama, saya inspirasinya karena memang ketika membangun bisnis ini sama istri, waktu itu bermula dari rumah, itu benchmarknya memang dari brand sebelah. Kita lihat, ternyata kita perhatiin, ini paling efisien, tempatnya butuhnya nggak besar, kemudian bisa tempat produksinya terpisah dengan outletnya, akhirnya kita itu. Nah, tapi kan kita perlu ada modifikasi ya, artinya apa sih yang nggak ada di sana kita adakan. Seperti misal pilihan rasa, kemudian yang kedua kita ada produk namanya roti Gempi. Roti Gempi? Gembong Happy. Jadi ini roti kopi gue pikir bikin anak happy. Artis. Roti, yang gemblong bikin happy. Yang warnanya kuning juga kayak gini kan? Enggak, kita warnanya pink. Oh, pink. Aku pikir yang kuning kan juga ada kan? Betul, ada. Logonya anak-anak, anak cewek gitu. Ya memang sekilas dimiripin sama artis, anak artis gitu. Cuma akhirnya kita bangun dan semua sistem produksinya kita terpusat. Jadi tidak ada produksi di outlet yang ngadon dari nol.
Makanya butuh tempatnya kecil seperti yang tadi saya bilang di rumah sakit itu gitu. Oh, jadi tuh untuk outlet cabang-cabangnya itu tuh tinggal kayak ngoven gitu ya? Iya, betul. Pabriknya ada di? Kita di Klaten, Jawa Pabriknya Tengah. di Klaten. Itu produksinya bisa sampai berapa Mas yang di pabrik Klaten itu? Perharinya naik turun ya Mbak, artinya tergantung kebutuhan Iya. outletnya di angka 8.000 sampai sekitar 10.000 per hari. 8.000 sampai 10.000 dan itu pengiriman setiap hari ya ke outlet-outlet? Betul, nggak setiap hari tapi ada jadwal. Misal Oh. wilayah Purworejo, Kebumen, Cilacap itu hari apa. Nanti ke wilayah Jogja, ke wilayah Jawa Timur gitu. Oke. Nah, tadi kan yang 2016 sampai 2019 udah clear nih yang soal franchise. Ternyata di situ ada evaluasi dari Mas Reza sendiri. Oh, nggak sebagus itu ternyata franchise, ada juga kendalanya. Bukan nggak bagus tapi ada kendalanya ya di situ ya Mas Reza. Nah, setelah 2019 Mas Reza lebih fokus ke rumah sakit. Nah, Betul. itu kenapa Mas Reza? Jadi kenapa kita hadir di rumah sakit? Alasannya waktu itu aroma di rumah sakit itu kan nggak enak ya, terutama rumah sakit umum daerah. Oh ya, betul. Jadi aromanya ada obat, betadin, alkohol jadi satu lah. Hawanya tuh udah sakit gitu ya. Angker ya, orang Iya, namanya masuk rumah tuh sakit. bukan happy. Nah, gimana merubah stigma masyarakat menjadi happy. Nah, artinya aroma itu kita hilangkan dengan menghadirkan Roti-roti. betul. Biar happy ya di rumah sakit. Bukan maksudnya auranya happy Auranya gitu. happy. Gak Jadi, seangker itu. kadang kan dokter nunggu lama, antri lama, nunggu obat lama. Nah, itu juga jadi jadi PR juga. Bahkan beberapa rumah sakit tuh ngasih reward kayak salah satunya di Rumah Sakit Demak RSUD Sultan Fatah itu ketika nunggu dokternya telat, itu si pasien tuh dikasih roti. Orang Jawa itu kalau sudah dikasih roti, dikasih sesuatu ketika ada kompensasinya, kayak misal delay pesawat ada kompensasi itu kemudian. Nah, itu tuh ayam. Kasarnya nunggu 2 jam lagi gue juga nggak masalah gitu. Itu di mana, di Demak ya Mas? Itu kampung halaman saya loh Mas. Oh, Saya mengakui di sini. Padahal kalau ditanya orang mana, Semarang. Semarang. Di rumah sakit RSUD Sultan Fatah. Sultan Fatah di kotanya ya, di Demaknya ya. Itu yang arah Meranggen. Hah, itu Meranggen Mas. Meranggen rumah saya Mas. Meranggen rumah saya. Jadi sebelahnya ini kecamatan Meranggen ya. Di mana sih Mas itu Mas? Ya itu RSUD Sultan Fatah. Jadi dia itu punya dana marketing ternyata. Nah, dana marketing itu dia gunakan. Dia bingung kalau dokter telat tuh kan kadang nggak sengaja, artinya ada operasi atau apa. Nah, si pasien kan kadang dongkol, udahlah gua sakit, nunggu lama, akhirnya udah dia kasih dana marketingnya itu dia beliin roti, kan kita bukain toko roti di sana, dia beliin roti, dikasih deh tuh roti, dan bener itu jumlah pasiennya yang itu kan rumah sakit kedua, RSUD kedua setelah yang Sunan Kalijaga yang di kota. Yang di kota. Tapi sekarang peningkatannya itu di Karangawen itu bukan sih Mas? Betul. Oh itu, iya itu sering Yang warna diomongin hijau. sama tetangga saya. Katanya itu emang rumah sakit bagus gitu loh sekarang. Mungkin salah satunya karena roti-roti dikasih kompensasi. Mas, ini saya bukan acting deh, ini beneran. Boleh cek Iya. KTP saya Mas. Saya orang Meranggen bener. Oh, alah. Oh Iya. gitu. Terus Mas, ya jadi kebawa nih pengen pulang kampung kan. Terus kenapa memilih rumah sakit bukan yang kayak bandara atau stasiun atau kayak yang lain gitu Mas? Ya, kami sadar Mbak masih UMKM. Kalau kami bersaing dengan brand besar, head to head, kita pasti kalah. Kita harus pilih kota-kota yang memang kota kedua. Kalau bandara itu kan kota nomor ring pertama lah saya nyebut. Kalau ring kedua dan ketiga, ini kan memang tidak dilirik. Dan orang tahu roti kopi itu biasanya ditemuinya di bandara, di stasiun atau di mall lah. Tapi ketika hadir di kota kedua atau ketiga tapi di rumah sakit, orang tuh kayak, ada jagoan lokalnya nih gitu. Itu yang mereka, gue nggak harus ke kota lagi untuk beli roti ini, udah cukup ke rumah sakit aja. Jadi ke rumah sakit itu sekarang bukan buat berobat, ternyata bisa buat beli jajan. roti. Betul. Karena aku juga ngelihat review-review di sosial media gitu. Mereka tuh ke rumah sakit karena senang juga untuk jajannya. Nah, Mas Reza nih melihat peluang itu gitu ya. Ternyata peluang tuh nggak harus di kota besar.
tapi ternyata bisa ditemukan di kota-kota kecil ya Mas. Betul. Bahkan pesaingnya pun tidak semasif di ring 1 gitu ya Mas Iya. Reza. Kalau di Jakarta ibaratnya sudah banyak brand sejenis juga dan harganya berdarah-darah, Mbak. Artinya murah-murahin juga. Artinya kita udah Banting harga gitu. Betul. Jadi profitnya kan makin kecil. Tapi kalau kita di daerah, kita sudah harganya lebih mahal dibanding roti sejenis, tapi setidaknya kita profitnya juga maksimal. Itu targetnya. Dan untuk sewa segala macamnya mungkin bisa lebih murah ya Mas ya? Ya, atau betul. Gimana menurut Mas Reza? Jadi kalau di bandara sama stasiun atau mall kan lebih tinggi, Mbak. Tapi kalau di rumah sakit memang lebih murah. Dan kita enaknya bisa bayar bulanan juga gitu. Oh, bisa bayar bulanan, enggak yang harus tahunan gitu. Kontraknya setahun, tapi kita minta request ke rumah sakit untuk pembayaran bulanan. Gitu. Udah gitu kadang bayarnya juga udahlah di tempo gitu. Jadi kita udah buka 2 bulan baru ditagih. Karena mungkin dia udah dapat benefit tadi, aromanya. Ini pilihan jajanan itu yang udahlah, artinya nggak usah bayar sewa mungkin, tapi kan nggak mungkin karena RSUD ada perdanya kan dia mengacu ke perda itu juga. Katanya pernah disalamin sama direkturnya, terima kasih sama Mas Reza karena mengubah image rumah sakit ya Mas Reza ya. Betul. Itu gimana ceritanya Mas? Jadi waktu itu wadirnya RS Saiful Anwar di Malang itu sampai kontak saya, Mas matur nuwun ya karena aroma rumah sakit saya yang tadinya bau obat nih saya ya pusing juga ngilanginnya tuh pakai apa. Cukup hadir Ropi aja di sini ternyata itu sudah hilang semua. Wih. Gitu ceritanya. Yang menarik lagi dari Ropi, katanya punya model bisnis namanya Toyota Production System ya Mas Reza. Itu di pabrik, Mbak. Itu gimana sih? Toyota Production System kita ngadopsi gaya Jepang, gaya Toyota untuk produksi. Jadi produksi mobil kita adopsi di roti. Kenapa? Karena dalam tempo 1 jam itu bisa ratusan mobil terbuat di Toyota. Nah, artinya efektif dan efisien. Memang kalau plug ngikuti gaya Toyota memang harus sistemasi banget. Karena ini kan perlu banyak karyawan. Setidaknya kita edukasi tuh kayak Kaizen, terus 5R, budaya-budaya kerja Jepang kita adopsi di pabrik kami. Jadi akhirnya pabriknya tuh bersih. Nanti kalau Mbak main ke Klaten, kita bisa ajak tour, factory tour, gimana itu karena biasanya yang biasa kita temui itu pabrik UMKM tuh kotor. Kurang higienis. Iya, kurang higienis. Kalau kami bahkan sudah dapat ISO 22.000 sertifikat keamanan pangan. Karena kan untuk ekspor ya. Seperti itu. Jadi TPS atau Toyota Production System kita adopsi, itu akhirnya membuat kami menjadi berproduksi secara efektif, efisien, higienis, sudah zero mistakes. Oke, zero mistakes ya Mas ya. Jadi itu budaya kerjanya orang Jepang yang ditiru sama Roti Ropi, yang dibawa sama Mas Reza ke Roti Ropi, seperti itu ya. Betul. Toyota Production System. Betul. Nah, kalau ekspor sendiri itu sebenarnya susah nggak sih Mas? Harus perbaiki pabrik kah atau gimana gitu? Biasanya tergantung requirement negara tersebut. Misal kayak ke Uni Emirat itu biasanya request halal Uni Emirat. Halal Uni Emirat bisa diproses di Indonesia juga. Artinya halal Indonesia tinggal menambahkan sertifikat keamanan pangan tuh HACCP itu untuk dapat sertifikat halal Uni Emirat, dan itu auditnya lumayan ketat, lumayan rigid banget, dan itu ya bikin waktu audit tuh memang bikin stres tim ya. Tapi ya saya bilang ini kan kita mau melangkah maju, jadi gimana caranya juga kita juga ngikuti. Sebenarnya mereka udah terbiasa dengan TPS itu, tapi kan ketika ada lebih detail lagi prosesnya, nah itu yang juga bikin lumayan stres ya waktu itu ya. Tapi mau gimana pun kalau misalkan mau maju ya harus mau repot dulu di depan gitu ya Mas Reza ya. Betul banget Mbak. Kalau kamu mau meningkatkan kapasitas ya otomatis kamu harus bisa bertransformasi, berubah, hilangkan kebiasaan lamamu gitu kan. Yang produksinya asal-asalan misal gitu ya. Artinya nggak tertib datang, nggak disiplin gitu. Berani keluar dari kebiasaan, berani keluar dari zona nyaman supaya nggak terjebak di
unit usaha yang misalkan dari mikro ya udah mikro aja, tapi Mas Reza tuh berani untuk kalau bahasa di sini naik kelas gitu ya Mas Reza. Ya harus gitu Mbak. Karena kalau terus-terusan kecil kan ya nggak ada peningkatan, nggak ada upgrade. Dan saya bukan dari anak konglomerat, kalau bahasanya ini kan Bambang Pacul Korea-Korea ya. Jadi ya ya harus bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu. Kalau di Dubai ya, kita balik lagi ke Dubai. Di Dubai itu ada di mana aja sih Mas Reza? Ada di Zawaya Walk, kemudian itu ada mall? di plaza gitu ya. Terus ada di Dubai Festival Mall, kemudian ada di Sahara Center, itu sama mall. Jadi kelima tempat ini di mall semua. Di mall semua. Betul. Itu masif nggak Mas penjualannya di sana? Average-nya berapa sehari? Jadi di sana itu tergantung musim. Kalau sudah musim panas, itu biasa agak sepi. Kenapa? Karena suhu panasnya ekstrim, Mbak. Walaupun orang Arab sendiri, orang Dubai sendiri pun ketika musim panas, dia keluarnya tetap habis maghrib. Pengalaman kami pernah pameran waktu itu Ropi di Saudi aja juga, suhunya ekstrim banget. Dan saya juga kaget, ternyata pameran di Indonesia kan biasanya dari jam 9 atau jam 8 sampai maghrib atau isya lah. Kalau di sana tuh mulainya habis maghrib. Biar nggak panas. Biar nggak panas ternyata. Sampai tengah malam lah. Kita kan udah jet lag, nggak biasa gitu ya. Kok pamerannya jam segini, itu yang akhirnya jadi memang kalau penjualan di sana ketika musim dingin rame, kita ekspor itu kurang lebih per bulannya sekitar 1 ton. 1 ton adonan ya? Adonan. Itu bentuknya kan adonan terus dibikin di pabrik, sampai sana tinggal oven gitu ya Mas? Betul. Jadi kita ekspornya adonan kecil-kecil gitu Mbak, ke sana. Sementara sih masih pakai pesawat. Targetnya nanti pakai kontainer. Wih, kita aminkan bersama-sama, Besti. Amin. Kecil-kecil sampai di sana langsung di oven, diisi gitu flannya. Enggak diisi, tinggal dikasih topping kopi. Dikasih topping atasnya. Dan tinggal di bake. Oke. Sangat simple dibayangkan, padahal banyak hal yang terjadi di dapurnya ya Mas. Dan roti ini juga memang di Indonesia masih murah, tapi kalau di Dubai itu harganya mahal loh Mbak. Hah? Jadi satu roti ini 50.000. Satu roti 50.000? Betul. Kalau di Indonesia berapa? Kalau di Indonesia 8-10.000 lah. 10 kali lipat ya? 5 kali. 5 kali lipat. Astagfirullahaladzim, gimana sih? Enggak, gue tergoda, udah gue lapar. Gak bisa ngitung. 5 kali lipat ya Mas? Betul, 5 kali lipat. 50.000. Apa yang membuat harganya bisa naik 5 kali lipat? Itu pun paling murah dibanding makanan lain ya. Artinya saya nyoba makan lain kayak nasi atau menu-menu lain selain roti itu rata-rata di 200-300 ribu. Oh iya, katanya nasi di sana mahal ya? Karena kan impor, mereka nggak bisa ini. Makanya adonan pun impor. Nah, kenapa juga adonannya mesti impor Mbak? Daripada bikin di sana juga jauh lebih mahal. Gitu. Oh, jadi mending ekspor aja dari Indonesia, bahannya dikirim ke Dubai daripada kita harus ngolah di sana. Tepungnya pun juga mahal gitu ya di sana. Bahan-bahan lainnya juga mahal, otomatis HPP-nya jadi tinggi kan. Gitu. Nah, selain itu dengan sistem frozen juga kita itu bisa menghilangkan waste. Biasanya di toko roti itu problemnya waste. Misal sehari itu penjualan misal 200, dia bikin ngadon 20 kilo misal. 20 kilo, tapi ternyata yang laku tuh cuma 100. Hari itu sepi. Akhirnya kan sisanya dibuang. Nah, kalau di kita karena frozen dan satuan, itu juga isu Indonesia nih jadi isu sampah makanan di Indonesia yang tinggi, itu juga kita ibaratnya nggak berkontribusi lah. Karena kita stoknya satuan, zero waste gitu. Itu bisa tahan berapa lama emang kalau misalkan Mas kirim adonannya? Adonannya tuh 6 bulan. 6 bulan. Karena kalau pakai kontainer itu perjalanannya aja udah 25 hari sampai 27 hari. Sebulan lah ya. 1 bulan. Nah, kenapa sampai 6 bulan walaupun tanpa bahan pengawet? Itu kayak daging, Mbak. Daging itu ketika kita awetkan kan kita bekuin. Jadi si bakteri di daging itu tidur. Begitu juga dengan roti. Roti itu kan ada ragi. Raginya begitu dibekuin, itu tidur dulu. Oh, dibikin tidur sampai 6 bulan? Iya. Bener dong, dibikin tidur sampai 6 bulan. Biar besti-besti ini lebih mengerti gitu. Raginya dibikin tidur 6 bulan, jadi bisa awet kan adonannya 6 bulan. Betul.
gitu. Oke. Mas, bahan-bahan dari roti Ropi sendiri itu tuh didapat dari mana sih? Atau ada kayak kerja sama petani atau masyarakat sekitar gitu? Kita di karyawannya pakai masyarakat sekitar, artinya sekitar pabrik, kemudian sekitar rumah sakit juga. Tapi kalau bahannya memang gandum ini impor. Oh, gandumnya masih impor ya? Dan baru tahun ini loh Mbak, saya juga baru surprise kemarin ada pameran. Ternyata beras itu harganya sekarang lebih mahal dari gandum. Beras harganya lebih mahal dari gandum sekarang. Ya, padahal berasnya nggak impor. Misal berasnya beras lokal. Hmm. Rata-rata kan bisa 15.000, 12.000 per kilo. Tepung itu ada yang cuma 10.000 per kilo. Kok bisa gitu ya, Mas? Ya itulah, makanya saya optimis di Indonesia roti ini akan menjadi makanan pokok nanti. Karena harga beras sudah lebih mahal dari harga roti. Setidaknya bukan makanan pokok tapi bisa substitusi aja lah ya. Betul. Oke. Gitu. Mas, sekarang ini kan roti Ropi itu udah ada di 80 outlet ya. Udah gede lah dari tahun 2016 sampai sekarang di 2024. Terus ngelihat Mas Reza yang awalnya mau franchise tapi ternyata di situ ada kendala, terus akhirnya menemukan peluang baru di rumah sakit, akhirnya bisa ekspor dan mau ekspor ke negara lain juga. Itu kan kayak wah udah nih Mas Reza sukses banget gitu kan. Kita ngelihatnya. Tapi sebagai wirausaha pasti ada dong Mas tantangannya. Nah, tantangan terbesar Mas Reza selama ini tuh apa? Jadi gini, bisnis ketika masih UMKM tantangannya kan kecil, tapi begitu mulai naik kelas pasti tantangannya jauh lebih berat lagi, karena kayak misal kita masuk rumah sakit Mbak, nggak setiap rumah sakit tuh welcome pertama, karena dianggapnya apa sih nih kok jualan roti malah di rumah sakit kayak gitu-gitu. Ada penolakan lah, terutama misal di daerah, karena rumah sakit tuh dianggap angker, banyak kuman, banyak virus gitu-gitu. Padahal kan enggak. Mereka ngepel aja tuh pakainya disinfektan, ngelap-ngelap pakai disinfektan. Artinya sebenarnya lebih higienis di rumah sakit ketimbang tempat-tempat umum lainnya kalau menurut saya. Tapi ya itu masih menjadi PR di daerah. Jadi kami tuh masih mencari rumah sakit itu masih ya itu pilih-pilih. Kalau yang sudah modern itu kita bisa masukin. Tapi kalau yang masih tradisional enggak boleh ada makanan lain, dia harus di luar. Nah, itu biasanya kita akan ditolak. Challenging-nya di situ ya. Challenging-nya di lokasi, Mbak. Oke. Karena orang usaha itu kan lokasi. Itu menentukan pasarnya ya soalnya, menentukan omsetnya juga ya lokasi itu tadi ya Mas Reza ya. Nah, kalau itu kan terkait pemilihan lokasi. Kalau untuk omsetnya pernah nggak sih Mas kayak orang kan jualan kan naik turun gitu. Pernah nggak sih kayak turun banget? Ya betul. Itu pas pandemi itu Mbak. Pas pandemi. Kita gimana nutup tuh Mas? 40 outlet. Harus ngurangin karyawan juga, yaitu akhirnya kita pindahin pabriknya dari Jakarta ke Klaten. Oh, jadi awalnya tuh pabriknya ada di Pulau Gadung. Ada di Pulau Gadung. Terus pandemi, udahlah waktunya kita berbenah dan kita pindah ke Klaten. Dan waktu itu pas pandemi itu juga kita juga mau ngapain ya, omset turun, terus akhirnya terpikir juga udah yuk kita urus sertifikasi halal aja deh. Akhirnya biar ada kerjaan juga kan, ngurus sertifikasi halal, BPOM, terakhir karena ada requirement dari Dubai, kita proses juga yang UAE gitu. Oh, yang pas ada requirement dari Dubai itu tuh pas zaman-zaman pandemi malah? Betul, pas pandemi. Di tahun 2000 berapa? 2021 akhir mereka kontak saya. Tapi waktu itu saya masih kayak ini kayak scam nih, Ditipu. Nomor aneh gitu kan, ujuk-ujuk kontak, serius nggak gitu kan. Terus akhirnya ujuk-ujuk juga minta paspor. Udah, kamu berangkat aja ke Dubai, saya biayain semua, saya bikinin visanya. Terus itu saya juga makin bertanya-tanya, nanti dulu dong. Kita belum kenal nih, saya bilang gitu. Kita meeting Zoom meeting online dulu yuk gitu. Akhirnya kita meeting online waktu itu di Klaten. Problemnya itu sinyal. Jadi Klaten tuh hujan deres, jadi sinyalnya putus-putus kalau kita di daerah, Mbak. Biasanya itu sinyalnya tergantung hujan sama petir. Jadi ketika hujan deres, sinyalnya mulai agak susah ya internetnya. Tapi itu juga jadi surprise buat mereka karena waktu pas meeting itu kan hujan. Itu kenapa kok kamu suaranya berisik? Terus kita kasih tahu ini di sini hujan. Oh, coba lihat karena di sana itu hujan kan cuma setahun sekali, Mbak. Oh. Jadi dia pengen lihat hujan. Saya bilang, langka ya Mas ya.
Betul. Jadi lihat hujan, oh kayak gitu ya, ya. Di sini jarang hujan. Tapi tahun lalu pas kita buka itu sekali hujan tapi langsung banjir, Mbak. Kan banjir gede ya tahun lalu ya di Dubai. Dubai. Itu juga akhirnya begitu meeting kita sudah ketemu secara online. Akhirnya saya yakin, oh ya udah, oke, saya kasih paspor, diurus visanya, akhirnya kita berangkat waktu itu ke Dubai. Cuma PR-nya, ini kan saya belum pernah bawa adonan pakai pesawat dalam 8 jam penerbangan, tapi sebelum terbang kan kita ada persiapan ya. Di Indonesia di bandaranya itu saya kalkulasi sekitar 15 jam lah. Harus di suhu ruang, gimana nih? Bawanya pakai apa? Nggak ada pengalaman. Nah, akhirnya kami berangkat itu juga deg-degan, Mbak. Mudah-mudahan adonannya aman sampai Dubai. Karena kita nggak tahu. Jangan sampai mengecewakan gitu loh. Artinya kita udah bawa adonan frozennya, kita mau trial kan, dia mau trial. Artinya saya mau cobain dong roti kamu kayak apa gitu. Udah keluar ongkos. Setelah sampai berangkat tuh dalam 8 jam itu saya gelisah karena wah jangan sampai lah nih adonannya rusak. Nah, begitu turun saya cari box adonan itu, apa yang saya lakuin, Mbak? Apa? Saya kocok, masih beku nggak nih adonan? Tak. Oh, masih beku, alhamdulillah. Oh, jadi tuh masih adonan yang cair, belum menemukan formula yang sudah kecil-kecil sudah itu. Beku, sudah kecil-kecil itu, tapi kan kita bawa 16 jam penerbangan, artinya 16 jam di luar itu kan perlu treatment. Nah, saya juga deg-degan, kita udah wrapping, udah apapun. Wah, itu benar-benar tantangan tuh. Begitu sampai bandara sana, saya kocakin masih beku. Wah, alhamdulillah nggak kecewa lah. Artinya jangan sampai saya hadir ke sana mengecewakan calon buyer saya gitu. Tapi begitu dites, mereka cocok. Nah, sambil mereka cari lokasi, kita dikasih PR pulang. Yuk, halal Uni Emirat sebagai syarat masuk ke Dubai gitu. Oh, kala itu masih halal Indonesia aja ya? Betul. Nah, itu bisa, maksudnya aku masih kepikiran kok bisa ke Dubai gitu. Ada channel kah atau apa gitu? Enggak, jadi gini, saya itu termasuk yang bukan banci kamera ya. Karena saya alumni dari media cetak, itu saya lebih senang promosi. Cuma UMKM nih nggak pernah menganggarkan budget promosi kan, Mbak. Padahal promosi itu penting banget. Walaupun kalau saya nggak punya duit buat promosi, saya biasanya saya kasih barter. Jadi kalau misal sama media-media online, anniversary, saya paling rajin tuh. Mau dikirimin roti nggak? Gitu. Oh, jadi yang jemput bola ya? Betul. Kita harus menawarkan diri. Kenapa menawarkan diri? Mereka belum kenal kita. Tapi kalau sudah kenal, Mbak, sekarang orang medianya yang kontak saya. Mas, kita mau anniversary, Mas. Mau kirim roti nggak? Kompensasinya apa buat saya? Itu saya dikasih slot iklan, bukan iklan ya, advertorial di medianya. Kita bisa isi advertorial itu. Dan mereka, orang Dubai itu bisa jadi tahu saya dari advertorial tersebut gitu. Oke. Mas, kalau Mas Reza sendiri di Indonesia kan tadi beras masih menjadi nomor 1 ya sebagai makanan pokok. Betul. Nah, kalau Mas Reza sendiri melihat potensi usaha bakery roti-rotian di Indonesia itu tuh seperti apa sih, Mas? Kalau Potensial menurut saya potensi banget, Mbak. Apalagi harga beras tadi ya. Iya, harga beras sekarang udah lebih mahal dari harga tepung. Jadi kemungkinan orang makan roti, Mbak. Artinya terbiasalah lidahnya ya. Gitu. Iya sih, saya juga sekarang kalau pagi sudah terbiasa makan roti. Mulai biru makanya matanya. Oh Mbak. gitu, Kayak ini softland Mas, ini softland. Dia. Saya pikir karena sering makan roti jadi biru, Mbak. Jadi potensinya ada banget ya di Indonesia ya. Prospeknya cerah menurut saya. Walaupun memang tepungnya kan gandumnya kita impor. Masih impor. Tapi saya punya mimpi bahwa ini harus hadir di seluruh dunia. Karena dulu pas merintis 2016 itu, saya punya mimpi hadir di seluruh Indonesia. Tapi begitu saya pameran di Saudi tahun 2021, ternyata produk ini udah ada di seluruh dunia. Cuma brandnya dari Malaysia. Akhirnya doanya saya ubah. Saya tambahkan hadirnya di seluruh dunia. Dari seluruh Indonesia menjadi ke seluruh dunia ya Mas Reza ya. Beri tepuk tangan teman-teman. Roti-roti mendunia ya.
Amin. Gitu. Bukan cuma ke Timur Tengah aja ya. Tapi hopefully kemana lagi Mas Reza? Ya mimpinya tadi Mbak, Mesir, yang ini Palestina, Lebanon, bahkan mungkin Eropa, Amerika, Australia. Karena Australia juga deket ya dari Indonesia. Saya Iya. juga punya mimpi. Cuma memang cari warganya yang banyak Mbak. Saya punya mimpi itu masih hadirnya di India. Kenapa India? Kenapa? India itu penduduknya nomor 1 di dunia. Terbesar. Iya. Betul. Dia udah mengalahkan Cina kan. Nah, saya pernah waktu itu diundang salah satu investor ke India. Itu marketnya gede banget dari Indonesia. Jadwal KRL kalau di Indonesia kan per 15 15 menit. 15 menit ya. Kalau di sana per 3 menit Mbak. Lewat. Karena saking banyaknya ya. Betul. Dan ini kan apa, India kan biasa makan roti ya. Iya. Nah, tapi ada tantangannya juga ternyata di India. Apa tuh Mas? Sanitasi bukan? Vegetarian. Oh, vegetarian. Dan mereka pilih-pilih kan. Artinya ketika ada telur, ada daging, nah itu biasanya ini. Nah, sebisa mungkin kita bikin roti nanti di sana yang vegan gitu, nggak vegetarian. Nggak pakai telur berarti? Ya, betul. Dan mulai sekarang udah mulai difikirkan atau masih gimana Mas? Mulai ini ya, mulai cari partner lagi di sana karena potensinya gede banget. Kalau Gitu. misalkan kerja sama orang Indonesia yang ada di India atau orang Indonesia yang ada di negara mana tuh memungkinkan nggak sih Mas? Bisa juga sih, bisa. Berarti Ya, bukan kalau- orang sana asli gitu? Iya, tapi kan beberapa kayak Indomie atau pabrik-pabrik apa yang di Indonesia itu buka pabrik dengan partner orang lokal juga Mbak. Iya, aku pernah denger itu. Kayak mereka misalkan kemarin tuh aku ketemu sama rendang gitu. Oh ternyata customernya yang di sana itu orang Indonesia. Diaspora biasanya. Diaspora ya. Tapi kalau roti Ropi sendiri aku lihat sih bukan untuk diaspora tapi memang untuk dimakan Betul. sama warga aslinya Warlock. sana ya. Warlock ya. Iya. Warlocknya di negara tersebut ya Mas Betul. Reza ya. Dan di India itu dulu pernah masuk brand yang dari Malaysia. Cuma cukup premium. Cukup mahal. Oke. Artinya tidak terjangkau oleh warga lokal yang memang apa di stasiun atau bandara sana. Tapi kalau saya nanti insya Allah dapat investor, itu saya pengen buka di India. Kenapa? Warganya banyak. Banyak. Udah. Itu antrian. Saya mimpi itu kayak dulu Roti Boy masuk ke Indonesia Mbak tahun 98. Itu kan pernah inget nggak Mbak hadirnya pertama di mana? Saya beli di mana? Saya beli itu di Roxy Mall. Roxy. Waktu itu antrinya pakai nomor antrian Mbak. Wow. Saking panjang. Jadi kan nggak boleh di mall panjang gitu ya. Nah akhirnya pakai nomor antrian. Nah itu yang saya mimpi. Wah ini kayaknya gue kalau hadir di India bisa kayak begini nih. Gitu. Bisnisnya bisa seperti Roti Boy pada saat itu ya. Ini gak apa-apa lah ya sebut brand sedikit ya. Betul. Gitu. Tapi untuk segi harga ya, karena tadi kan mirip-mirip sama yang di Dubai Bukan. brand. Mirip seperti di Indonesia maksudnya. Enggak rugi Mas. Enggak sih, tetap ada margin kok. Artinya gini, ongkos KRL di sana pun juga sama kayak di Indonesia, sekitar 2.000-an. 2.000 sampai 3.000 rupiah ya. Di sini 5.000. Di sini berapa sih 5.000 ya? 3,5. Oh, Nggak 3,5 pernah naik ya. KRL nih. Gak pernah naik TJ juga kayaknya. Kalau TJ pernah, KRL pernah. enggak. Oh. 3,5 ya. Oke, berarti sama ya. Dan harganya akan disamakan dengan harga Indonesia 15.000 juga gak masalah. 15.000. Iya, Itu masih ada marginnya. masih lah Pak. Tapi kalau vegan gitu tuh bukannya lebih mahal ya Mas Reza ya? Kita bisa ini ya, modifikasi bahan-bahan bakunya ya. Vegetarian tuh kan sayur ya, artinya mereka menghindari nyawa hewan-hewan. Gitu. Dan bisa sih bikin roti tanpa telur juga bisa. Lembutnya ya memang nggak seenak ada telurnya. Dan tantangan di rumah sakit sekarang mereka requestnya apa Mbak? Apa? Minta roti sehat ternyata. Minta roti sehat. Iya. Itu gimana Mas roti sehat? Jadi gluten free. Oh, yang gluten free. Betul, rendah gula. Sugar free. Betul. Nah, Oke. itu yang juga lagi di challenge nih kita sama rumah sakit. Lu udah hadir di sini, lo harus bikin dong roti sehat. Saya udah bilang roti sehat itu udah enak loh, saya bilang gitu. Ya pasti nggak enak lah. Agak hambar sih memang. Nah, tapi ya kita harus sediakan gitu. Karena segmen kita kan di rumah sakit. Tadi kan Mas Reza cerita basicnya dari media ya.
Itu belajar baking itu otodidak atau gimana Mas Reza? Sebenarnya istri Mbak. Oh istri. Istri senang masak roti waktu itu. Kemudian kita nikah 2009. Langsung minta buka toko roti. Saya bilang, wah kalau saya masih kerja begini modalnya belum ada lah gitu. Namanya baru nikah gitu kan, masih merintis. Akhirnya 2009 saya nikah, 2014 tuh saya nyebutnya tsunami media cetak ya. Media cetak banyak berguguran. Akhirnya apa nih, bisnis apa? Akhirnya udahlah hidupin cita-cita kita dulu tuh, bikin toko roti. Kita trial, coba. Alhamdulillah bisa diterima pasar. Dan sampai saat ini kita bisa ada central kitchen ya saya nyebutnya. Karena kalau pabrik kayaknya masih nggak besar-besar banget. Gitu. Di daerah mana sih Mas itu Klatennya? Di Klatennya Delanggu Mbak. Oh di Delanggu, itu kan deket apa produsen beras gak sih Mas kalau di Delanggu tuh? Jadi Delanggu itu sentranya beras dulu. Tapi sekarang kalau saya lebih senangnya Umbul Mbak. Pariwisatanya Oh Umbul. iya Umbul. Umbul mata air gitu yang memang aku kan buka produksi di sana. Jadi apa namanya? Saya biasanya sama istri sama tim juga terkadang goes ke Umbul, renang gitu-gitu. Emang masih enak banget sih di sana alamnya ya Mas ya? Betul. Kalau di Klaten itu udah ada berapa pekerja Mas? Kami di Klaten ada sekitar 40. 40 pekerja. Kalau overall semuanya? Sama outlet yang kita punya ada sekitar hampir 100 ya. 100 pekerja ya? Kalau yang di Dubai itu pekerjanya siapa? Orang sana juga? Pekerjanya dari Filipina. Oh orang Filipina. Jadi orang Indonesia di Dubai banyak. Tapi mereka kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Nah akhirnya orang Filipina. Orang Filipina. Betul. Aku mikirnya apakah orang Dubainya langsung, ternyata orang Filipina ya? Iya, banyaknya di toko-toko gitu, rata-rata yang mendominasi dari Filipina. Kalau dari Indonesia biasanya di hotel yang mereka nggak bersinggungan dengan tamu gitu. Jadi karena susah ya. Kalau di Filipina kan bahasa ibunya bahasa Inggris. Inggris, iya betul. Kalau kita di Indonesia bahasa Indonesia ya. Ada rencana buat kayak gedein pabrik gak sih Mas? Atau kayak buka cabang pabriknya? Tahun ini kita lagi mau proses bangun pabrik kami sebelumnya kita sewa Mbak. Karena untuk tes cocok gak nih Klaten buat produksi gitu. Akhirnya tahun ini baru kita mau mulai pembangunan. Ya kecil-kecilan lah, gak terlalu besar. Tapi yang jelas higienitas dan itu syarat utamanya. Karena memang ada sertifikat-sertifikat yang memang harus kita penuhi kan. Di mana itu Mas? Sama di Delanggu juga. Oh di Delanggu juga, tetanggaan? Ya, dari Sebelahan. pabrik lama 700 meter lah. 700 meter. Oke. Itu ceritanya. Mas Reza, karena kita lagi ada di insting, di inspirasi penting, dengan semua yang sudah dilakukan Mas Reza, keberhasilan, kegagalan, dan akhirnya bisa sampai di titik ini, boleh gak sih Mas ngasih tips ke besti-besti UMKM kita, supaya mereka tuh mau berjuang semangat, kayak semangatnya Mas Reza sekarang ini? Ya sebenarnya kalau saya semangatnya sih kolaborasi Mbak. Artinya gak pengen itu saya perusahaan 100% saya nikmati sendiri terus sampai tua. Akhirnya meninggal itu perusahaannya tutup. Biasanya problem UMKM kan begitu ya. Kadang belum meninggal juga udah tutup juga ada. Tapi kalau saya semangatnya kolaborasi, ketika saya tidak punya kemampuan untuk mengelola pabrik, saya juga hire orang yang kompeten. Saya hire orang Toyota yang untuk kelola pabriknya gitu. Jadi ya semangat kolaborasi dan sebenarnya promosi sih yang penting. Dan kita UMKM nih cukup pelit ya di budget promosi. Nah itu yang harus digenjot. Nah kalau nggak punya budget gimana ya? Barter aja produk. Oke, berarti 2 poin ya Mas Reza ya, kolaborasi dan promosi. Kunci untuk UMKM bisa menaikkan skala usahanya gitu ya Mas Reza ya. Nah itu dia Besti obrolan gue hari ini bareng sama Mas Ahmad Reza yang super inspiratif tentunya.
Thank you banget Mas Reza udah mau Siap, ngobrol sama makasih. kita semua di sini, berbagi inspirasi. Semoga bermanfaat, pastinya bermanfaat bagi kita di sini dan Amin, juga mudah-mudahan. bestie-bestie UMKM yang lagi nonton. Terima Siap, kasih Mas Reza. makasih. Dan buat bestie-bestie semua, jangan lupa untuk terus nonton Insting, Inspirasi Penting di channel YouTube Kemenkop UKM, dan jangan lupa untuk terus komen, like, subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Bye bestie. 3, 2, 1.